Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Andi Arfianita Tanriola, mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam. Siang ini saya ingin mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai etika politik yang insya Allah akan bersama teman-teman sekalian selama beberapa menit ke depan. Dan bagi teman-teman yang nantinya ingin bertanya dapat disampaikan setelah pembahasan selesai. Pancasila sebagai dasar negara, pedoman dan tolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Tidak terkecuali dengan kehidupan berpolitik, etika politik Indonesia tertanam dalam jiwa Pancasila. Kesadaran etika yang merupakan kesadaran relasional akan tumbuh subur bagi warga masyarakat Indonesia ketika nilai-nilai Pancasila itu diyakini kebenarannya. Kesadaran etika juga akan lebih berkembang ketika nilai dan moral Pancasila itu dapat diterapkan ke dalam norma-norma yang diberlakukan di Indonesia. Dalam presentasi kali ini kita akan menjelaskan tentang yang pertama apa itu Pancasila, yang kedua apa itu etika, klasifikasi etika, dan yang ketiga apa itu politik dan etika politik. Pengertian Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca berarti lima, shila berarti sendi, dasar lima aturan penting. Kemudian secara terminologis, Pancasila adalah 5 aturan dasar yang perumusannya benar secara konstitusional dan menjadi sumber hukum dasar dan ideologi, landasan, cita-cita bangsa Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nilai, norma, moral dan etika merupakan 4 kata yang memiliki makna yang berbeda-beda. Namun masih banyak orang yang belum begitu paham apa perbedaan dari keempat kata tersebut. Dalam hal ini nilai bisa diartikan sebagai hal atau perbuatan atau sesuatu yang dianggap baik atau dianggap buruk yang terjadi di masyarakat. Menurut Clyde Clarkhon, nilai sosial dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Beda tempat maka beda kebudayaan. Hal itu menyebabkan terjadinya perbedaan tata nilai masyarakat satu dengan masyarakat lain. Nilai ini bisa dijadikan penentu dan pertimbangan individu untuk mengambil keputusan nantinya. Kemudian norma. Menurut KBBI, norma adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Bedanya dengan nilai, norma bersifat nyata, tegas, dan jelas. Pelanggar norma akan diberi hukuman, sanksi tertentu. Kedudukan Pancasila di Indonesia. Di sini ada 6 poin yang akan saya paparkan. Pertama, Pancasila sebagai sumber nilai. Pancasila sebagai sumber nilai ini terbagi atas 3 bagian, yakni nilai dasar dalam Pancasila meliputi 5 sila. Sila dalam Pancasila yang juga termuat nilai-nilai tersebut adalah esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal dan absolut pada pembukaan UUD 1945. Kemudian nilai-nilai instrumental berisi arahan, kebijakan, strategi, sasaran dan lembaga pelaksanaan dari nilai-nilai dasarnya. Adapun teks nilai-nilai praktis merupakan penjabaran dari nilai instrumental dalam penerapan yang bersifat nyata di kehidupan sehari-hari. Kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Paradigma dapat diartikan sebagai cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar atau cara memecahkan masalah yang dianut oleh suatu masyarakat pada masa tertentu. Pancasila adalah sebuah paradigma karena hendak dijadikan sebagai landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai di setiap program pembangunan NKRI. Ketiga, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai dan sumber arah dan penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan aturan yang ada dan berlaku.
melandasi semua kegiatan dan hukum yang ada di Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila dapat mempersatukan dan memberi arah tujuan perkembangan bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat. Keenam, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia serta yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu etika. Klasifikasi etika. Definisi etika menurut KBBI. Pertama, etika merupakan teks ilmu tentang yang baik dan yang buruk dan tentang kewajiban moral. Kedua, etika merupakan teks kumpulan asas atau nilai-nilai yang berkenaan dengan akhlak. Ketiga, etika merupakan teks nilai-nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan masyarakat. Secara umum, bisa dikatakan bahwa etika adalah suatu ilmu filsafat yang membahas tentang baik dan buruknya suatu sikap dan perilaku yang di dalamnya mengandung tinjauan terhadap moral. Klasifikasi etika terdapat dua bagian, yaitu: pertama, etika umum. Etika umum merupakan etika teoritis dan filosofis, cabang ilmu filsafat. Etika yang mengulas tentang penggambaran moral dan tatanan nilai yang bisa menentukan baik buruknya atau pantas tidaknya suatu tindakan manusia. Kedua, etika khusus. Etika khusus merupakan etika yang membahas prinsip-prinsip pada etika umum yang diterapkan pada kehidupan sehari-hari manusia dalam bidang tertentu, yaitu: A. Etika individual, membahas etika perorangan, individu, dengan menekankan kewajiban pada diri sendiri. B. Etika institusionalis, membahas etika mengenai moralitas dan nilai-nilai dalam suatu ikatan institusi tertentu. Contoh, rumah sakit, universitas, kantor, dan lain-lain. C. Etika sosial, etika yang lebih membahas pada hubungan antar manusia, kehidupan sosial, baik dalam ikatan institusi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh, etika keluarga, etika profesi, dan etika politik. Dari 3 rumusan masalah dalam presentasi kali adalah mengenai politik dan etika politik. Politik berasal dari kata politics yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem politik tersebut dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuannya. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu diperlukan suatu aturan, landasan dalam implementasi kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang mengatur proses pelaksanaan dan pembagian kekuasaan atau wewenang, yaitu etika politik. Pokok permasalahan etika politik adalah legitimasi kekuasaan yang dirumuskan dengan pertanyaan, dengan moral apa seseorang atau sekelompok orang memegang dan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki. Betapapun besarnya kekuasaan seseorang, dia harus berhadapan dengan tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya. Secara etika politik, seorang penguasa yang sesungguhnya adalah keluhuran budinya. Dari 3 pembahasan rumusan masalah yang tadi telah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai etika politik memiliki fungsi dan implementasinya. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikat merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Terkandung di dalamnya suatu pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional dan komprehensif, menyeluruh, dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu norma yang jelas sehingga merupakan suatu pedoman. Norma-norma tersebut meliputi: A. Norma moral, yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk. B. Norma hukum, yaitu suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Dalam pengertian inilah maka Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai etika politik. 1. Fungsi etika bagi kehidupan kenegaraan adalah alat untuk mengatur tertib hidup kenegaraan, memberikan pedoman yang merupakan batas gerak hak dan wewenang kenegaraan, menampakkan kesadaran kemanusiaan dalam bermasyarakat dan bernegara, mempelajari dan menjadikan objek tingkah laku manusia dalam hidup kenegaraan, member landasan fleksibilitas bergerak yang bersumber dari pengalaman. 2. Fungsi etika politik dalam masyarakat yakni terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan a priori, melainkan secara rasional, objektif dan argumentatif, etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Pancasila sebagai etika politik. Pengakuan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan diterima sebagai dasar negara, membawa konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam sikap dan perilaku manusia Indonesia, termasuk di dalamnya sikap dan perilaku manusia Indonesia di bidang politik. Pancasila sebagai suatu sistem nilai sesungguhnya di dalamnya terkandung nilai-nilai etika yang sangat fundamental bagi sikap dan perilaku politik bangsa Indonesia karena secara substansial, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya digali dari akar budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang masih ada kekurangan. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.